Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Bupati Brebes yang diwakili oleh Asisten 1 kepada yang terhormat yang mewakili al-waktu wal maqam tafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadratil muhtaramin, para alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, sesepuh bini sepuh yang saya hormati, wabil khusus akhinal kiram, beliau Bapak Dr. Haji Nurul Komar yang sekaligus sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi yang ada di Brebes. Beliau ini betul-betul seorang doktor. Artinya doktor itu lulusan S3. Sebab saya katakan asli doktor, ada doktor yang tidak lulusan S3 tapi doktor mondok ning kantor. Ini berarti Pak Camat ini dokter ya, karena mondok di kantor. Dalam rangka memperingati hari lahir IPNU yang ke-63 dan IPPNU yang ke-62. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya mewakili Ibu Bupati Brebes, yaitu Ibu Hajah Ida Priyanti SE. Beliau mohon maaf karena tidak bisa hadir secara pribadi. Secara kebetulan hari ini ada 4 kegiatan yang harus diikuti oleh Ibu Bupati. Sementara tadi malam Ibu Bupati sudah hadir di Kecamatan Salem, sehingga pagi ini harus melanjutkan kegiatan-kegiatan lain yang secara kebetulan bersamaan waktunya dengan kegiatan yang ada di Kecamatan Salem. Oleh karena itu beliau menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya. Pada kesempatan ini pula Ibu Bupati menyampaikan terima kasih atas dukungan semua masyarakat Salem dalam Pilkada 15 Februari 2017 kemarin, sehingga beliau akan menjabat periode yang kedua. Oleh karena itu Ibu Bupati sangat berharap doa restu panjenengan semua agar di dalam melaksanakan amanat di periode yang kedua ini sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat Kabupaten Brebes. Ini penting. Yang kedua terkait dengan kegiatan hari ini, yaitu pelantikan IPNU IPPNU Kecamatan Salem atau PAC Salem
Ibu Bupati juga menyampaikan selamat kepada adik-adik kita yang baru saja dilantik sebagai pimpinan anak cabang baik IPNU maupun IPPNU di Kecamatan Salem. Beliau hanya bisa berharap agar IPNU IPPNU yang baru saja dilantik bisa melaksanakan tugas dengan baik sebagai pimpinan organisasi. Jangan sampai IPNU itu hanya sekedar sebagai organisasi pelantikan. Artinya ketika dipelantik kemudian selesai tidak ada aktivitas, berakhir dengan pelantikan berikutnya. Ini tentu tidak kita harapkan. Tetapi kegiatan baik itu IPNU maupun IPPNU harus dimaksimalkan. Karena apa? Kalau kita melihat kondisi Kabupaten Brebes dengan jumlah penduduk 1,8 juta, usia lama sekolah jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada, ketemunya baru 5,8 tahun. Artinya kalau dibikin rata-rata masyarakat Brebes belum lulus SD. Siapa yang bertanggung jawab adalah kita semua. Oleh karena itu bantuan uluran tangan dari seluruh organisasi yang ada, termasuk di dalamnya adalah IPNU IPPNU, untuk bisa bersama-sama dengan pemerintah membantu masyarakat agar bisa mengenyam pendidikan sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita. Sekolah ini sekarang sudah tidak bayar. Kalau di pemerintah pusat ada KIP, Kartu Indonesia Pintar. Di Brebes ada KBC, Kartu Brebes Cerdas. Ditambah lagi dengan dana BOS yang diberikan kepada masing-masing sekolah agar kegiatan operasional sekolah ini tidak terlalu banyak merepotkan wali murid. Kesempatan yang baik ini perlu disikapi dengan bijak. Karena anak-anak kita yang sekarang sekolah satu saat nanti akan menjadi kader-kader bangsa. Di samping sebagai kader-kader Nahdlatul Ulama, juga sebagai kader-kader bangsa yang akan mempertahankan eksistensi dari bangsa kita sendiri. Ini penting disikapi oleh kita semua. Sehingga harapan kita bagaimana para orang tua, para sesepuh-sesepuh kita bisa memberikan peluang dan kesempatan sekaligus memberikan pembinaan kepada kader-kader kita agar bangsa kita ini betul-betul bangsa yang eksis. Sekedar cerita. Dulu ketika VOC masuk di negeri kita itu hanya 15 kapal laut. 15 kapal laut ternyata bisa menguasai negeri kita, bisa menjajah kita sampai 350 tahun. Hanya 15 kapal laut. Kenapa itu terjadi? Karena bangsa kita pada saat itu kondisinya bercerai-berai, mudah diadu domba, sehingga antar kelompok, antar golongan bertengkar sendiri, maka VOC yang menguasai negeri kita. Kalau kita sebagai bangsa yang benar-benar ingin mempertahankan eksistensinya, tidak ada jalan lain kecuali kita harus bersatu, kita harus bekerja sama, kita harus pertahankan bangsa kita
jangan sampai dimasuki oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Zaman sekarang sudah tidak lagi melalui penjajahan. Sekarang tidak lagi serangan bangsa tidak melalui penjajahan dengan alat senjata, tetapi dengan moralitas dari pihak luar yang tidak bagus secara bertahap dimasukkan ke negeri kita. Setelah itu kader-kader muda kita dicekoki dengan persoalan-persoalan yang justru merugikan kehidupan kita, maka harapan negara lain kita akan kocarkan. Oleh karena itu, gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pihak luar negeri yang merugikan bangsa kita harus kita tangkal. Salah satu di antaranya peredaran narkoba, kemudian munculnya aliran-aliran sesat yang sengaja akan mengadu domba kita. Terorisme ini harus kita tangkal. Jangan sampai masuk ke negeri kita. Kalau sampai masuk, ini sangat-sangat berbahaya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, barangkali ini hal-hal yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sekilas info ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Yang terakhir, saya ingin menyampaikan sebuah pantun. Kesepian ditinggal kekasih. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.